lagi di Urban Cook. Sekarang saya udah ada di peternakan sapi. Nah, peternakan sapi ini semua orang tahu dagingnya doang. Nah, sekarang saya pengen menunjukin gimana caranya sapi-sapi ini berubah menjadi daging yang Anda temukan di supermarket. Nah, sekarang udah ada pakarnya di sebelah sana, saya mau tanya-tanya. Di sini berisik banget dan bau sapi. Kang Ujang. Halo, ya. Lagi diapain, Kang? Dikasih makan. Lagi dikasih makan ya? Mau Iya. tanya-tanya, ada berapa jenis sapi sih di sini? Kalau di sini kebetulan sih kurang lebih ada 4 jenis. Iya, ada yang warna coklat, hitam, Ya. ada yang Belang. corak-corak juga Ya, belang, kayak ya. yang saya lihat-lihat di film kartun tuh ya. Iya, Nah, iya. itu lebih ke sapi perah ya biasanya? Kebanyakan dari sapi perah. Oh. Emang ciri khas sapi perah itu yang belang-belang gitu. Kalau misalkan jenis dagingnya sendiri, apa mereka rasanya sama atau yang lebih gurih? Kalau menurut saya daging bagusan yang jenis-jenis gini. Yang ini ya, ini jenisnya Ya. namanya apa nih? Coklat? Sapi mental itu. Mental ya. Ya, Hitam ini sama nah ini mental limosin cenderungnya. namanya limosin. Ya. Terus yang ini kan mentalnya kalau yang super itu sapi super itu mentalnya mental Solo. Oh, mental Solo. Nah, disebut sehat kan kelihatan di tubuhnya juga, di badannya juga ngisi. Nah, beda lagi sama yang sapi sakit atau cacingan, apalagi sekarang kan lagi musimnya cacing hati gitu ya. Itu kan lebih bahaya. Jadi dia kurus gitu ya. Kurus, makan biasa tapi di bulunya juga udah kelihatan, gak mengkilap gitu. Ini kira-kira sapinya udah siap potong belum nih? Kalau ini bisa masih dikatakan bisa disebut bahan. Tahan. Ya, terus ya tergantung kita kan musimnya sekarang, untuk sekarang nih musim haji. Mungkin haji dulu aja jadi siap dipotong. Siap gitu, udah masuk, umur udah masuk. Kalau soal daging, enakan bagian mana sih? Nah, kalau menurut saya, pengalaman saya yang enak daging ini Sirloin ya, khas dalam, khas luar, terus kan ada juga yang di khas dalam. Khas dalam. dan Ya, di sirloin. bawahnya lebih empuk gitu. Sekarang saya udah capek mainan sama sapi. Tadi kita udah ngeliat sapi perah, sapi potong. Mendingan kita masak tenderloin dan sirloin. Ikutin saya ke dapur. Yuk! Balik lagi bersama saya Yuda Bustara di Urban Cook. Sekarang saya sudah ada di dapur saya kembali. Tadi saya ke peternakan sapi. Nah, sekarang saya mau masak 2 menu sapi, yaitu beef gyudon dan juga sirloin steak. Nah, satu lagi ntar ada minuman. Yang pertama kita pindah dulu ke menu pertama, yaitu beef gyudon. Oke, kita lanjut ke menunya. Yang pertama, kita punya soy sauce. Ini soy sauce yang agak cair. Mirinnya yang seperti ini, dan juga ada sake. Dan juga kita punya minyak. Dan ini ada dashi. Nah, dashi ini seperti kaldu ayam, cuman ini terbuat dari cakalang, ikan cakalang. Dan baunya agak smoky. Biasanya ada di stok makanan Jepang, dan dia biasanya suka ada di miso soup. Jadi kalau miso soup harus pakai ini. Dan ini penting banget untuk masakan Jepang. Dan selanjutnya kita juga punya gula, garam dan merica, dan pastinya ada bawang dan juga jahe. Karena di beef bowl ini baunya agak ginger. Sabu-sabu beef. Nah, sabu-sabu beef ini penting banget untuk di beef bowl. Cari daging yang paling tipis untuk mendapatkan kualitas beef bowl yang enak banget dan lembut di mulut. Nah, daging ini sebenarnya banyak banget manfaatnya. Ada proteinnya, bagus untuk Anda-anda yang kalau lagi bodybuilding, bagus banget makan daging. Tapi pilih dagingnya, pilih daging yang lean. Yang lean itu artinya tanpa lemak. Dan juga ada zat besi, ada protein, ada vitaminnya juga. Oke, kita langsung masak aja yuk. Saya butuh soy sauce. Dan juga sake. Mirin. Dan juga gula sedikit. Lalu kita masak sampai dia boil. Sambil nunggu dia boil, kita akan memotong bawangnya. Bawang sudah siap, sekarang tinggal tunggu mendidih, lalu kita masukin bawangnya. Sudah mendidih, bawang saya masukkan. Oke, lalu kita masukkan air. Sambil menunggu, ini akan memakan waktu kira-kira 20 menit untuk si bawangnya layu ya. Hari ini saya nggak ada bintang tamu, tapi saya akan ditemani oleh master chef saya,
si MasterChef guru. Hai. Saya hanya butuh 1 dashi, jadi saya siapin dulu dashinya. Biasanya dashi itu berbentuk serbuk, seperti kaldu ya. Yap, cukup. Udah kental banget. Nah, sekarang saatnya saya masukin daging. Saya tambahin air lagi sedikit. Saya tambahin dashi sedikit. Dan jahe. 1 senti jahe cukup. Bintang utamanya masuk, dagingnya saya masukin. Kita masak lagi sebentar. Tips yang paling penting di masak daging ini adalah dagingnya ini sangat tipis, jadi hanya perlu masak kira-kira 5 menit cukup. Bisa dilihat di sini dagingnya udah menjadi pink. Tadi kan dia merah, sekarang sudah jadi pink. Nah, ini cukup panas di panci ini sudah cukup untuk memasak si dagingnya. Cukup. Sekarang tinggal saya kasih seasoning. Saya kasih garam dan merica. Kita aduk. Sebagai garnishnya, saya pakai daun bawang di sini. Saya kira cukup buat garnish. Ada nasi yang baru saya masak, saya taruh di atas nasinya. Lalu bawangnya, daun bawang. Enak banget kuahnya. Jadi saya nggak mau buang, saya taruh kuahnya di atas nasinya. Yum. Daripada beli, mendingan buat sendiri. 20 menit doang. Dan jadi beef bowl atau gyudon. Mau makan? Nggak mau deh, kenyang. Jadi saya makan aja sendiri. Beef bowl sama gyudon saya sudah jadi. Nggak perlu ke restoran Jepang. Nggak perlu ngantri-ngantri lama-lama di mall. Sekarang bisa buat sendiri di rumah. Mesti dicoba, dipraktekin. Kalau nggak bisa, boleh tanya saya via tweet. Dan selanjutnya, saya mau masak sirloin steak. Enak banget, sirloin steak saus jamur. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Urban Cook bersama saya Yuda. Nah, sekarang udah dapat menu yang kedua. Saya mau buat sirloin steak with mushroom sauce. Siapa yang nggak suka makan sirloin? Saya rasa nggak ada. Semua makan steak. Nah, sekarang saya mau membuktikan gimana caranya membuat steak di rumah yang proper, sedap, enak, lezat, dan simple pastinya. Dan juga ada saus mushroom, saus favorit semua orang. Ada 2 jenis daging di sini. Saya beli yang lokal dan satu yang New Zealand. Ada banyak jenis daging di supermarket, ada yang USA, New Zealand. Nah, di sini saya suka makan daging yang tebal, sangat besar. Karena saya suka makan daging yang besar. Kenapa saya pilih yang tebal? Karena waktu dimasaknya nanti, dalamnya masih merah dan pink. Jadi lembut dimakan. Sedangkan yang banyak di pasaran, bisa dilihat di sini dagingnya cuma 1 cm. Dan kalau dimasak, keras. Untuk membuat sirloin ini, kita membutuhkan ada oil, ada sake atau wine, lalu ada dagingnya pastinya, bintang utama, ada bawang, ada jamur, boleh jamur macam-macam. Di sini saya pakai jamur champignon, ada krim cair, dan ini ada seasoning, garam dan merica, dan juga ada rempah-rempah thyme. Yang terakhir ada onion untuk rasa bawang yang sangat nikmat. Untuk menggrill daging ini, kita harus memastikan kalau grillernya panas. Super panas. Kenapa? Karena kalau tidak panas, nanti dagingnya akan terebus. Jadi dia nggak crispy outside. Yang kita cari saat ini adalah crispy outside and very flavor inside. Jadi lembut di dalam. Oke, sambil nunggu panas, saya sekarang mau season dagingnya dulu. Yang pertama garam, pastikan kedua sisinya kena, lalu dikasih oil sedikit, dan kita pijet-pijet supaya dia rata. Jadi waktu dipanggang ntar dia nggak lengket.
Sekarang kita panggang. Kita tekan-tekan sedikit, kira-kira 5 menit. Untuk tingkat kematangannya berbeda-beda, tergantung orangnya sukanya apa. Rata-rata di Indonesia orang suka well done, karena lebih aman kalau dimakannya dagingnya matang semua. Tapi untuk saya suka yang medium, karena dalamnya masih lembut. Bukan berarti kotor atau bakterinya masih ada, tapi dia sudah matang kalau sudah mencapai 55 derajat. Termometer saya sudah menunjukkan kalau dagingnya sudah matang. Saya mau angkat sekarang. Wow, look at this. Sekarang saya mau resting dia dulu. Sambil nunggu dagingnya resting, kita buat sausnya, mushroom sauce. Saya potong dulu jamurnya. Lalu bawang. Siap. Lalu ada butter, thyme, salt and pepper, cream, dan juga garlic. Saya punya tips cara ngupas garlic yang cepat. Dan berisik setengah mati. Berisik banget kan? Tapi enggak. Tapi di resep ini saya hanya butuh 1. Chop. Kita kasih minyak sedikit. Lalu jamurnya masuk. Masukin bawang sama garlicnya. Sedikit lagi, udah mulai layu. Sekarang saya mau masukin pengharum lagi. Pengharum lagi ini namanya sake atau enggak wine. Nah, gunanya di sini adalah dia sebagai pengharum. Nah, di sini kita tunggu sampai sakenya atau alkoholnya hilang dan dia sampai kental. Untuk menambah aromanya lebih wangi lagi, saya tambah dengan thyme. Masukin aja. Langsung kecium ya bau thyme-nya. Bisa dilihat di sini, si sakenya tadi sudah mulai mengental, mengering. Jadi ini sepertinya alkoholnya sudah hilang. Yang tertinggal hanya aromanya saja. Langsung kecium ya bau thyme-nya. Sekarang, bagian yang paling terakhir, krim. Krimnya sudah masuk. Lalu kita masak sebentar. Sudah cukup enak. Tambahkan garam dan merica. Oke, sudah enak. Kita tambahin mentega sedikit aja, kira-kira 1 sendok makan, dan juga akan memberikan tekstur yang creamy. Oke, sausnya sudah jadi. Tapi supaya lebih harum lagi, saya suka menambahkan parsley. Kira-kira sejumput cukup. Dimasukin ke saus mushroomnya, kita aduk, dan sudah jadi saus mushroom. Untuk cara penyajiannya, sekarang mau saya potong-potong. Saya potong menyamping aja. Kelihatan tengahnya pink. Ini bukan yang nggak matang atau mentah, ini sudah matang dan sudah aman dimakan. Udah saya potong-potong. Ada sisa untuk saya. Very juicy. Mesti banget dicoba. Sudah saya slice. Jangan lupa sausnya. Oke, sirloin with mushroom sauce-nya udah matang.
Daripada beli supermarket, mendingan buat. Enak banget. Saya yakin kalau Anda buat sirloin steak dengan mushroom sauce ini, untuk pacar, untuk temen, pasti mereka impress banget. Buat Valentine maybe, or private dinner, enak banget. Daripada beli, mahal. Karena saya mau habisin dulu ya. Di Urban Cook selalu makannya sehat, simple, dan sedap. Garansi fail-proof menu, nggak mungkin gagal. Kalau gagal, boleh nanya ke saya via Twitter. Dan abis ini jangan kemana-mana, saya masih mau buat minuman yang simple. Saya ngabisin makanan dulu ya. Balik lagi bersama saya Yuda Bustara di Urban Cook. Saya udah kenyang sekarang, saya pingin minum yang segar-segar. Di sini saya mau buat berry rosemary soda. Jadi kita akan membuat berry juice, terus dicampur dengan herbs, terus dicampur dengan soda. Jadi berry yang menyegarkan. Nah, bahannya gampang banget. Sini saya punya air, mixed berries. Ada di supermarket. Bisa di sini ada strawberries, blueberries, raspberries, macam-macam. Ada gula dan ada air yang lagi saya jadihin. Jadi sekarang saya ingin membuat simple syrup dulu. Ini saya membuat simple syrup dengan 1:1. Yang saya maksud 1:1 adalah jumlah gula dan jumlah airnya sama. Di sini saya pakai setengah gelas gula dan setengah gelas air. Dididihin aja sampai larut. Nah, untuk pengharumnya saya punya rosemary. Rosemary itu adalah rempah yang sangat wangi. Cocok banget buat minuman ini. Di sini gulanya sudah larut, sudah menjadi sirup yang manis. Saya matiin apinya, lalu kita gunting sedikit rosemary. Nah, di sini adalah teknik infuse, di mana si rosemary-nya ini meresap ke sirup. Kita diamin 10 menit, atau kalau mau disimpan sebulan di dalam kulkas juga bisa. Yang selanjutnya, sambil nunggu simple sirupnya dingin, saya mau buat minumannya. Saya siapin gelas. Di sini nggak ada teknik blender atau membutuhkan alat-alat yang ribet. Saya cuma butuh gelas dan juga masher. Masher itu adalah untuk penumbuk. Semua berry saya masukin ke dalam jar. Kelihatan di sini semua sudah masuk dalam jar. Lalu kita masukkan simple sirupnya tadi. Nggak perlu daunnya, kita hanya butuh sirupnya sedikit. Sesuai selera. Kalau suka manis boleh ditambahin banyak. Saya kira cukup, sudah cukup banyak. Lalu kita mash, ditutup, tangannya menutupi jarnya, lalu kita tutup. Kita mash sampai hancur. Di sini jus dari buah-buahnya nyatu sama gulanya, menjadikan sirup berries yang segar banget. Sudah cukup mash. Sip, sekarang kita tambahin soda dan es. Oke. Kita masukkan es. Sekarang saya punya air soda. Air soda ini nggak manis. Kita tambahkan sampai penuh. Warnanya merah, padahal ini natural tanpa pewarna. Untuk garnishnya kita tambahin rosemary dan juga maybe cherries. Yum. Berry rosemary sodanya udah siap. Rosemary-nya enak banget, harum, kayak minum pengharum ruangan. Dan tadi kita udah masak sirloin steak, udah masak beef bowl, sudah
sudah membahas banyak daging. Semoga tips-tipsnya berguna. Dan tetap di Urban Cook, makanannya selalu cepat, sehat, sedap, dan juga gampang dibuatnya. Jadi dipraktekin di rumah. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya via Twitter. Dan happy cooking to you.